Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku fillah yang saya cintai karena Allah. Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Karena keutamaan-keutamaannya, karena keberkahannya, karena nikmat-nikmat yang terdapat di dalamnya. Juga karena Allah membentangkan pintu selebar-lebarnya untuk memberikan pengampunan, memberikan pemaafan bagi seluruh umatnya yang mau meminta ampun, yang berdosa, yang mau menggugurkan dosa-dosanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, sehingga semua kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam beribadah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, tapi ada sebagian kita, terutama kita kaum wanita, yang mungkin tidak bisa melaksanakan ibadah selama sebulan full karena terhalang oleh uzur atau terhalang karena haid. Nah, ada sebagian mereka yang kemudian bersedih, kemudian ada perasaan kecewa, kemudian ada yang bahkan berkeluh kesah, Masya Allah, saya tidak bisa berpuasa, saya tidak bisa qiyamul lail, saya tidak bisa membaca Al-Quran, harus bagaimana dong ini? Kemudian ya Allah, nah, sahabatku tercinta, anak-anakku tersayang, ayo sama-sama kita belajar. Memang ada ibadah yang mensyaratkan kita di dalam beribadah harus dalam keadaan suci. Nah, tapi ada juga ibadah yang tidak mensyaratkan kita dalam keadaan suci. Nah, ini yang menjadi acuan kita supaya kita tetap bisa mendulang pahala di bulan Ramadan meskipun kita dalam keadaan terhalang oleh haid. Nah, apakah itu? Nah, pertama, perbanyaklah untuk berzikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Zikir berarti kita memperbanyak ingat kepada Allah. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, dengan kalimah-kalimah thayyibah, kita bisa beristighfar, kita bisa membaca tasbih, kita bisa bersolawat. Nah, ini menjadi jalan kita, mengisi hari-hari kita ketika kita sedang tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Penuhi hari-hari ini dengan berzikrullah. Nah, zikir ini sekedar yang suaranya bisa kita dengarkan, jadi tidak harus keras. Nah, hanya kita sendiri yang bisa mendengarnya, dan tidak selalu hanya di dalam hati. Rasulullah menyampaikan, innallaha azza wa jalla yaqul ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi safatahu. Allah bersabda, aku bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Jadi sekedar yang bisa kita dengar untuk diri kita sendiri. Misalkan, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Terus berulang-ulang kita beristighfar. Nanti bisa kita selingi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita pakai sambil beraktivitas. Kita terus membaca tasbih. Ada juga tasbih yang sangat ringan, tapi
tasbih ini nanti akan memberatkan amal kebajikan kita pada waktu penghisapan. Dan juga sangat disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sangat ringan bukan? Tapi fadilahnya luar biasa, memberatkan amal timbangan kebajikan kita nanti. Nah, kemudian kita bisa beristighfar, bertasbih, bisa juga kita dengan bersolawat. Dengan solawat apa saja? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dengan sholawat yang terpendek, dengan sholawat Jibril. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat berarti sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan-amalan zikrullah ini semuanya begitu agung, begitu sangat kita butuhkan. Kita yang sangat membutuhkan. Masya Allah. Nah, di samping itu, inginkah sahabatku, anak-anakku, walaupun kita sedang tidak berpuasa, tapi mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa? Nah, ini pasti kita, ya Allah, kita tidak bisa berpuasa, tapi kita tetap bisa mendapatkan pahala setara orang yang berpuasa. Nah, apakah itu? Ketika kita memberi makanan untuk orang yang sedang berbuka puasa. Jadi memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Nah, karena Rasulullah menyampaikan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajri sha'imin syai'an. Orang-orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi walaupun kita tidak sedang berpuasa karena ada udzur syar'i, karena kita sedang haid, nah kita tetap bisa mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa. Ayo, sama-sama kita meningkatkan sedekah kita, infak kita. Mengapa sedekah untuk orang yang berpuasa ini begitu agung nilainya, begitu besar pahalanya? Nah, karena memang kita sangat-sangat dianjurkan untuk terus berbagi kebahagiaan, menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Walaupun setidak mampu-mampunya seseorang, ada orang miskin, tidak mampu untuk bersedekah, tetap dianjurkan untuk bersedekah. Walaupun dia sendiri berhak untuk mendapatkan sedekah, tapi dia tetap juga bisa bersedekah. Rasulullah menyampaikan, walaupun dengan seteguk air, walau bisurbatin ma'in, hanya dengan seteguk air, itu pun sudah bernilai sedekah. Jadi sedekah bagi yang tidak mampu, tidak harus yang banyak, tidak harus yang bermewah-mewah, sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya kurma di rumah, walau hanya dengan sebutir kurma, itu pun sudah bernilai sedekah. Walau bisikin tamrotin. Masya Allah, ini anjuran yang sangat dianjurkan ketika kita di bulan Ramadan, bahkan juga di luar bulan Ramadan pun. Dan di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat ganda pahalanya.
Bukan hanya 10 kali manja abil hasanati falahu asru amsalia, satu kali kebaikan dibalas 10 kebaikan, tapi bisa menjadi 700, bahkan menjadi tak terbatas nilainya. Maka ayo, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah karena terhalang oleh haid udzur syar'i kita. Kita tetap bisa memaksimalkan ibadah kita, tetap bisa berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita tetap bisa berhablum minallah dengan memperbanyak zikrullah. Untuk membaca Al-Quran dengan mushaf kita memang tidak diperbolehkan, kita dalam keadaan tidak suci, tapi kita tetap bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita pun tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Masya Allah. Semoga tidak alasan bagi kita untuk menyurutkan ibadah kita oleh keadaan apapun. Kita harus tetap bersyukur di dalam setiap hal, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.